أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Maidah ayat 4. Ayat ini menerangkan dua macam makanan yang dihalalkan. Satu, makanan yang baik, yaitu semua jenis makanan yang menimbulkan selera untuk memakannya dan tidak ada nas yang mengharamkannya. Adapun yang sudah ada ketentuan haramnya, maka harus dipatuhi ketentuan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli di nabin minas sab'i wa an kulli di mikhlabin minat thairi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makanan setiap binatang yang bertaring dan binatang buas
dan setiap yang berkuku tajam dari unggas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan. Ini adalah lafadz Abu Dawud nomor 3309. Yang kedua, binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang terlatih sehingga buruannya langsung dibawa kepada tuannya dan tidak akan dimakannya kecuali kalau diberi oleh tuannya. Apabila binatang pemburu itu memakan buruannya lebih dulu sebelum diberikan oleh tuannya, maka buruannya itu haram dimakan seperti haramnya bangkai. Selanjutnya, ayat ini menerangkan bahwa hasil buruan binatang yang terlatih itu boleh dimakan apabila pada saat melepaskan binatang si pemburu membaca basmalah. Hukum membaca basmalah itu wajib menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian akhir ayat ini menerangkan supaya tetap bertakwa, yaitu mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena Allah sangat cepat menghitung semua amal hambanya tanpa ada yang tertinggal dan tersembunyi baginya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Pada dasarnya segala sesuatu tersedia di bumi ini umumnya adalah halal bagi manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi untuk disediakan bagi manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Karena itulah kaidahnya asal sesuatu adalah mubah. Dengan demikian ketika syarak menetapkan keharaman sesuatu, terdapat hikmah dan pengharamannya. Keharamannya itu sifatnya pengecualian. Misalnya sesuatu diharamkan karena di dalamnya mengandung bahaya apabila dikonsumsi, contohnya khomer. Hikmah diharamkan khomer sangat jelas karena khomer merusak kesadaran manusia. Orang yang mengkonsumsi khomer akan kehilangan kesadarannya karena mabuk. Sedang tujuan syariat Islam antara lain memelihara akal manusia. Setelah itu, konsumsi khamr dapat merusak hati secara permanen. Ketika seseorang terinfeksi virus hepatitis, pengonsumsi khamr akan lebih rentan menjadi semakin parah. Konsumsi khamr terus-menerus dapat menyebabkan penyakit parah pada hati yang disebut sirosis alkoholik
yaitu kondisi peradangan dan pembengkakan pada hati dan pembentukan jaringan parut. Sebelum terkena sirosis, pengonsumsi khamr biasanya mengalami pelemahan fungsi hati yang berujung pada kondisi sirosis ini. Pada kondisi ini, sel-sel hati mengalami kerusakan permanen yang tidak bisa dipulihkan kembali. Meskipun tidak disebutkan secara khusus, penyalahgunaan konsumsi narkotika juga perbuatan yang diharamkan karena membahayakan. Bahaya mengkonsumsi narkotika sudah banyak disampaikan para ahli. Memang beberapa jenis narkotika ada yang dapat dipergunakan sebagai obat, misalnya kodein yang biasa digunakan sebagai antitusif, yaitu obat yang berfungsi menekan rangsang batuk. Tetapi penggunaan obat seperti ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena itu harus dilakukan melalui rekomendasi dokter lewat persepan yang ditulisnya. Beberapa jenis narkotika yang disalahgunakan bukan termasuk narkotika yang bermanfaat bagi pengobatan seperti sabu-sabu, MDMA dan sebagainya yang jelas lebih berbahaya. Hari-hari ini masyarakat dunia sedang menghadapi wabah yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, yakni wabah COVID-19. Istilah pandemi digunakan untuk menjelaskan kondisi wabah yang meluas dan mengglobal seperti kasus COVID-19 ini. Jika wabah itu menjangkiti daerah tertentu saja yang tidak meluas di berbagai tempat, maka istilah yang digunakan adalah endemi. Misalnya kasus wabah TBC, kolera, demam berdarah, dan lain-lain. Wabah virus corona ini menyebar dari kota walaupun wilayah provinsi Hubei sebagai provinsi di Cina. Virus yang mulai merebak sejak akhir 2019 tersebut diduga kuat berasal dari hewan yang kemudian menular pada manusia. Virus ini kemudian menyebar ke penjuru negeri dan akhirnya lintas negara. Hasil riset mengindikasikan hewan yang berperan sebagai reservoir virus corona baru yang akhirnya menular pada manusia adalah kelelawar. Jangan menyalahkan kelelawarnya, kata para ahli, seperti dikutip CNN tanggal 20 Maret 2020. Pengrusakan habitat alami hewan termasuk kelelawar adalah faktor yang memungkinkan penyakit yang sebelumnya terkunci di alam akhirnya melompat pada manusia. Profesor Dr. Hewan Agus Sutoyono dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor menyampaikan hasil riset yang dilakukannya sejak 2009 bersama dengan Research Center for Zoonosis Control Hokkaido Universitas Jepang. Penelitian membuktikan bahwa kelelawar bisa menjadi reservoir beberapa jenis penyakit yang bisa menular pada manusia. Ada beberapa jenis virus yang bersifat zoonosis, artinya dapat ditularkan dari hewan pada manusia dan sebaliknya. Salah satunya adalah virus corona yang ternyata ditularkan kepada manusia oleh kelelawar. Meskipun virus ini sendiri tidak bersifat patogen pada hewan kelelawar sendiri, ini nampaknya hikmah di balik alasan kenapa manusia tidak boleh mengkonsumsi sembarang hewan. Ada hewan-hewan yang secara jelas diharamkan,
ada hewan-hewan yang secara umum diharamkan karena faktor khobaisnya. Salah satu yang disebut sebagai minal khobais oleh para ulama adalah kelelawar. Wallahu a'lam. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan senantiasa kita dalam keadaan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa yaitu sihah wal afiat, panjang umur bil barokah wa bit taatillah. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona segera diangkat di bumi kita Indonesia ini, di bumi Makkatul Mukarramah dan juga di bumi Madinah. Semoga umat Islam bisa pergi haji dan umroh sebagaimana biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.